pisau. Kedua orang tua Ammar tak berkutik mendengar perkataan Aisyah. Abah berdiri, dia menghampiri Aisyah. Sudah nak, sebaiknya kita pulang saja. Abah memegang tangan kedua putrinya. Dia putra kami satu-satunya, dia harapan dan masa depan kami. Segala impian kami bertumpu padanya. Sekali lagi bukannya kami membenarkan segala perbuatan buruknya, akan tetapi kami hanya kecewa pada kalian karena tidak bisa memaafkannya. Ucap ayah Ammar membuat Abah menghentikan langkahnya. Karena masalah ini masa depannya hancur, segala harapan dan impian kami sirna, bagaimana kami tidak kecewa? Abah dan kedua putrinya menghentikan langkah mereka, mereka langsung membalikkan badan. Abah memegang pundak Lela. Ini juga putriku, sama seperti kalian, saya juga mempunyai banyak harapan padanya. Tidak muluk-muluk, cukup melihat hidupnya bahagia saja. Suaminya memperlakukannya dengan baik dan penuh cinta. Bukan dianiaya dengan tanpa iba. Ayah mana yang tak akan kecewa? Abah seolah membalikkan perkataan sang besan. Kedua orang tua Ammar lagi-lagi tak bisa berkata-kata. Abah dan Lela kembali melanjutkan langkah mereka. Lain halnya dengan Aisyah yang masih berdiri menatap mertua kakaknya. Jika kami tak melaporkannya, apa kalian pikir putra kalian tetap akan sukses? Masa depannya akan bagus dan cemerlang? Saya yakin tidak, ucap Aisyah yang diakhiri oleh senyuman sinisnya. Seperti yang Abah pernah katakan, kami melakukan ini juga demi kebaikannya. Kejahatannya begitu besar hingga harus ada yang membuatnya jera. Aisyah lalu berjalan menyusul ayah dan kakaknya. Jika berkenan, kami ingin Anda datang berkunjung ke pondok pesantren kami. Alangkah senangnya kami jika Anda berkenan untuk berbagi ilmu dengan para santriawan-santriawati kami. Abah melihat Zaidan dengan penuh harap. Sebagai seorang hafiz dan lulusan dari Universitas Al-Azhar, kedatangan Anda bisa memotivasi para santri kami agar belajar lebih giat lagi. Ahmad ikut menimpali. Dengan senang tentu saja Zaidan menerima undangan Abah. Dia berjanji akan meluangkan waktu untuk datang ke pondok pesantren 3.mp. Zaidan yang juga baru selesai memberikan keterangan terakhirnya di kantor polisi menyempatkan diri untuk datang kembali ke rumah Aisyah, di mana dia tahu jika Abah dan Ahmad ada di sana. Selain juga untuk memperpanjang tali silaturahmi, bercengkrama dengan keduanya sangat menyenangkan baginya. Dia pikir jika Abah adalah seorang kiai yang sangat bersahaja, statusnya sebagai pemuka agama yang terkemuka tak membuatnya jumawa. Abah tetap rendah hati dan mau mengobrol dengan siapa saja. Setelah cukup lama mampir di rumahnya, Abah dan kedua kakaknya pamit untuk pulang. Begitu juga dengan Zaidan. Mereka semua turun menuju parkiran mobil bersamaan. Zaidan melepas kepergian Abah, hingga mobilnya melaju meninggalkan kawasan apartemen. Zaidan baru akan menaiki mobilnya, tiba-tiba ada mobil parkir di sebelahnya, mobil yang dirasa tak asing baginya. 4. Zaidan tertegun melihat Anita turun dari mobil, begitu juga dengan Anita yang kaget melihat Zaidan di sana. Anita terlihat salah tingkah, sambil membenarkannya pasmina panjang yang bertengger di kepalanya. Zaidan menunduk sambil tersenyum kecil melihat Anita yang menutupi kepalanya asal hanya dengan selendang panjang saja, di mana rambutnya masih tampak terlihat dengan jelas. Anita yang tahu sedang ditertawakan segera menutup pintu mobilnya, lalu dengan cepat dia berjalan dengan tergesa-gesa. Mereka sudah pulang. Zaidan menghentikan langkah Anita. Anita tertegun. Baru saja, ucap Zaidan lagi. Anita langsung melihat jam tangannya. Ini sudah 3 jam semenjak Lela menelepon Fa. Jadi wajar saja jika kini dia sudah kembali pulang. Anita merasa menyesal, jika saja pekerjaannya tidak banyak, maka tadi dia bisa buru-buru datang ke sini dan bertemu dengan Lela. Anita kemudian tampak ragu haruskah dia kembali ke mobilnya atau melanjutkan langkahnya untuk menemui Aisyah saja.
Namun mengingat pekerjaan yang terpaksa ditinggalkannya tadi, maka Anita memutuskan untuk kembali saja. Dia membalikkan badannya dan melangkah maju mendekati mobilnya. Rupanya Zaidan belum masuk ke dalam mobilnya, dan itu sangat membuat Anita risih, hingga dia berjalan dengan terus menunduk sambil menyembunyikan wajahnya dengan pasmina yang dipakainya. Aku terkesan, sedikit demi sedikit kamu merubah penampilanmu. Anita tak bergeming. Dia tahu jika Zaidan sedang mengejek kerudungnya, itu berarti hatimu tidak mati, masih berisi iman sehingga kamu bisa menerima nasihat baik. Anita akan membuka pintu mobil. Semoga jika Allah mempertemukan kita lagi nanti, kamu sudah benar-benar menutupi auratmu. Anita langsung melihat Zaidan. Amin, jawabnya singkat lalu masuk ke dalam mobilnya. Malam hari, Aisyah sedang mengaji selepas melaksanakan salat maghrib. Tiba-tiba terdengar bel rumahnya berbunyi. Dengan masih mengenakan mukena, dia mencoba melihat siapa yang datang. Mengetahui jika itu adalah Naila lewat layar interkom, dia lalu membukanya. Naila masuk dengan sumringah, seperti biasa dia berdandan dengan sangat cantiknya. "Halo Aisyah, bolehkan aku main?" ucapnya sambil nyelonong masuk ke dalam. Aisyah hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. "Tumben malam-malam kesini, ada apa?" tanya Aisyah sambil melihat Naila yang sudah duduk di sofa. "Tidak ada, aku hanya ingin mengobrol saja denganmu. Aku bosan sendirian di rumah." Aisyah duduk, mengambil kembali Quran dan membacanya lagi. Naila nampak kesal karena Aisyah mengacuhkannya. Dia merasa bosan karena Aisyah tak kunjung berhenti mengaji. Hingga cukup lama, Naila yang kebosanan lalu berpamitan untuk pulang. "Kenapa pulang? Kamu belum bertemu dengan suamiku?" ucap Aisyah sambil tersenyum. "Apa maksudmu?" Naila yang kaget langsung menghentikan langkahnya. Dia lalu terlihat salah tingkah dan pergi dengan terburu-buru meninggalkan rumah Aisyah. Aisyah tersenyum sendiri melihat kelakuannya. Dari reaksinya barusan dia menjadi sangat yakin jika memang tetangganya itu ingin menarik simpati suaminya. Aisyah hanya bisa menahan tawa sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia lantas berpikir jika mungkinkah rasa kecewa Naila akan suami dan rumah tangganya yang tidak bahagia membuatnya menjadi iri akan kebahagiaannya dan Alfian. Larut malam Alfian baru pulang. Dia terlihat sangat capek dan berjalan dengan lunglai memasuki rumah. Dia kaget mendapati Aisyah yang masih mengenakan mukena ketiduran menunggunya di atas sofa. Dengan perlahan dia lalu menghampirinya. Alfian mencium kening istrinya, membuat Aisyah terbangun dari tidurnya. "Sayang, kenapa tidur di sini?" Aisyah beringsut memeluk suaminya. "Maaf, aku ketiduran," ucap Aisyah sambil mengerjapkan matanya. Alfian lalu mengajak istrinya untuk masuk ke dalam kamar. Dia menyuruh istrinya untuk melanjutkan tidur. Sementara dia akan mandi dan berganti baju. Setelah memakai baju, Alfian segera menaiki tempat tidur di mana istrinya ternyata masih belum tidur karena menunggunya. Seperti biasa mereka lalu bercengkrama sejenak. Alfian menceritakan jika hari ini dia bertemu dengan pasien seorang anak perempuan yang lucu dan menggemaskan dan itu menarik perhatiannya. "Sayang, jika boleh memilih aku ingin anak pertama kita juga perempuan," ucapnya memeluk erat istrinya, sambil Aisyah tersenyum. Perempuan, sedari kecil dia sudah membuka pintu surga untuk ayahnya. Setelah dewasa dia menyempurnakan separuh agama suaminya. Dan setelah menjadi ibu surga menjadi berada di bawah telapak kakinya. Pagi-pagi, Aisyah dan suaminya yang sedang sarapan tiba-tiba dikagetkan oleh suara seseorang yang mengetuk pintu dengan kencangnya. Naila mengetuk sambil memanggil-manggil Aisyah berulang kali. Aisyah yang kaget segera membuka pintu setelah mendapatkan izin dari suaminya. Seketika Naila masuk ke dalam sambil memegang perutnya dan meringis kesakitan. Dia terus mengadu beberapa kali sambil duduk di atas sofa. "Kenapa?" tanya Aisyah panik. "Perutku sakit,"
Aduh, Naila meringis. Aduh Pak Dokter, tolong periksa kenapa perutku sakit sekali, ucap Naila meringis sambil sesekali melirik Alfian. Aisyah lalu melihat sedikit curiga. Dia melihat suaminya yang sama sekali tak nampak panik. Aduh Pak Dokter, tolong periksa perutku. Kenapa sakit sekali rasanya? Naila kini telah berbaring di atas sofa. Sayang, kamu harus memeriksanya. Aisyah melihat suaminya. Alfian terlihat kaget. Periksa dia, aku akan mengambil pisau dulu, ucapnya lagi sambil akan melangkah. Naila langsung terdiam mendengar perkataan Aisyah. Apa, pisau untuk apa? Tanya Naila melihat Aisyah dengan kaget. Iya, suamiku dokter spesialis bedah, dia harus membuka perutmu untuk melihat apa penyakitmu. Naila langsung berdiri. Sepertinya aku baik-baik saja sekarang.